Halo, hai Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan thank you banget ya kamu sudah mau berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian energi Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik langsung aja kita mulai ya Gemini. Ini dia. Oh, ada Ace of Cup di sana, kemudian ada King of Wand, kemudian ada energi dari itu, hadir energinya itu, dan berikut ada energinya di sini. Oh, kamu harus hati-hati nih ya. Harus hati-hati kamu dengan orang ini ya Gemini. Kemudian ada di situ energi dari ya, berikutnya ada di situ, hadir energinya di situ, dan kemudian hadir energinya di sini. Tunggu dulu. Mari klarifikasi dulu. Yap. Ya. Gemini, nampaknya kamu aja di sini tuh yang kayak serius banget ya sama si pasangannya kamu. Gitu loh. Orang ini kalau melihat ini bandit cinta ini, ya. Preman cinta ini ya, mafia cinta ini. Ini orang mempermainkan kamu ini. Walaupun dia ini tuh suaminya kamu atau istrinya kamu gitu ya. Tapi orang ini kesetiaannya itu kayak masih perlu dan sangat amat mesti dipertanyakan gitu, walaupun dia udah suaminya kamu, walaupun dia udah istrinya kamu gitu loh. Kalau melihat ini banyak ini petualangan cintanya ini itu ya, banyak ini. Jadi kayak seperti gini, dia memang kalau untuk mau merugikan kamu dia tidak gitu ya, tetapi juga kayak memberikan manfaat atas hadirnya dia untuk hidupnya kamu. Ini juga Marilah tidak gitu loh, semacam kayak orang ini ngajak kamu untuk bersenang-senang aja ini, Mari nampak ya. Untuk bersenang-senang aja. Jadi kayak yang kalau bisa itu tuh ya model hubungan kalian sebatas teman tapi mesra aja. Sampai dia bosen sama kamu. Memang kalau gaya-gaya orang seperti ini bilangin mau ninggalin memang tidak. Ya, menceraikan memang tidak mau gitu loh. Tapi kemudian berlaku sebagaimana layaknya, pantasnya, harusnya seorang pasangan, Marilah akan perhitungan dia ini. Gitu loh. Dengan kamu memang asik, dengan kamu memang menyenangkan. Gitu ya. Setidaknya tidak merugikan dia lah. Gitu loh. Makanya dia kayak nggak punya kepentingan untuk ninggalin dan benar-benar close interaksi, memutuskan tali silaturahmi dengan kamu. Coba kalau kamu itu tuh orangnya menjengkelkan ya, kamu orang menjengkelkan, kamu pasti akan cepet ini dia, udah kamu ke laut aja gitu kan. Tapi karena ya masih ada ya keuntungan yang dia dapatkan dari kamu, makanya dia masih setidaknya maulah sesekali untuk terkoneksi sama kamu. Atau dianya itu tuh tidak menceraikan kamu, tidak sungguh-sungguh mengatakan berpisah dari dirimu. Kalau kalian pun ini katakan sudah terlanjur berpisah, pasti orang ini akan mepet kamu. Kalau melihat memang kondisinya kamu dipepetin terus ya sama seseorang ini, atau kamu udah mengambil sikap untuk ibaratnya kayak orang tetap menjaga pintu rumah terbuka agar menyambut dia kapanpun dia datang. Memang kalau kamu ngejar-ngejar dia, ya kamu enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ngejar-ngejar itu enggak ada cerita di kamunya, walaupun kamu laki-laki. Gitu ya. Tapi kalau menyambut dia, kapanpun dia datang, ini kamu siaga. Ini kalau Mari tangkap ya. Sebab kamu juga kayak ingin banget ya dengan si seseorang ini. Walaupun kamu tahu kalau dianya itu tuh kayak bukan menjadi pasangan yang baik bagi kamu. Tapi semacam ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Ada toleransi yang cukup tinggi nih dari kamu kepada si pasangannya kamu. Gitu loh. Memang tentu kamu berharap seseorang ini tuh berubah gitu ya kan. Kamu berharap orang ini tuh berubah. Karena kamu pastilah tidak senang diperlakukan seperti ini ke dia. Hanya saja karena entah kamu kasihan juga bisa di sana, gitu ya.
Atau kamu sebab karena sudah terlanjur nih jadi ibu anak-anaknya dia, bapak anak-anaknya dia. Atau ya kalian sudah ada di dalam ikatan rumah tangga gitu ya. Nah, jadi kamu itu tuh, ini tipe Gemini yang mari tarik, ini tuh kayak kamu gak bisa gitu lah, ngenyakitin si seseorang ini. Biasanya orang-orang Gemini itu kan tajam-tajam aja gitu ya. Biasanya orang-orang Gemini itu ya suka-suka gue gitu ya. Nah, namun kalau di sini kamu kayak nggak bisa gitu ya. Semacam ada keinginannya kamu mau tetap memberikan yang terbaik bagi si seseorang ini. Itu loh. Macam ada rasa puas ya dari kamunya jika dia bisa kamu servis ya. Katakan servis ya. Jika kamu bisa servis dia dengan luar biasa. Itu kalau mari tangkap. Tuh ya. Dan yang seseorang ini ya memang melihat itu dari kamu. Gitu loh. Kamu baik banget gitu. Kamu bisa aja kalau ngamuk ya ngamuknya ngeri. Tapi giliran kamu pas dalam kondisi yang baik, waduh kamu baik banget. Itu. Ya. Dan mungkin kalau kamu ngamuk-ngamuknya jarang ya. Kalau kamu ngamuk-ngamuknya itu tuh jarang. Lebih banyaknya itu menurut dia ini loh ya. Kalau menurutmu kamu sering kesetanan gara-gara dia, itu ya lain cerita ya. Nah tapi kalau dari cara pandang seseorang ini, lebih banyak kamu itu tuh semodel malaikat surga lah. Daripada malaikat yang nongol dari neraka jahanam ya. Kalau menurut dia gitu. Kadang-kadang dia justru bisa kayak lucu aja kalau ngelihat kamu itu tuh marah-marah gitu ya, lucu gitu loh. Dia bisa jengkel gitu ya, awal-awal ketika kalian misalnya saling marahan, ikut dia jengkel, ngamuk juga dia gitu. Tapi setelah kejengkelan itu tuh reda, terus dia ketawa, ih ngapain kami tadi ya. Justru bisa, misalnya kalau adegan marah-marahnya kalian itu bikin seseorang ini tuh kangen sama kamu, gemes gitu loh sama kamu ya. Gitu. Jadi seru, menurut seseorang ini tuh seru dengan kamu. Tapi itu tadi, walaupun seru seperti itu, namun tanggung jawabnya dia loh ya. Berhubungan dengan kamu itu tuh sangat sedikit sekali, mari nampak ya. Gitu. Jadi kalau kalian masih kondisi pacar-pacaran, pure ini pacar-pacaran aja maunya dia. Tapi dia Cici udah tua loh Ci. Potongannya aja itu yang tua. Usianya aja itu yang nominalnya sudah banyak. Gitu loh. Tapi terkhusus untuk kamu, belum bisa dia, belum mau dia serius. Karena kamu cocoknya memang dibecandain, menurut dia. Kamu cocok dibecandain. Itu ya. Kamu ini maaf nih. Mari lihat kalau kalian masih pacaran ya. Ini orang pacarnya banyak ini. Atau setidaknya adalah sebiji lagi di sana. Dan kamu hanya dijadikan sebagai selingkuhan. Ini. Kamu sadar enggak nih? Kamu ini tuh selingkuhan bagi dia. Kamu ini perempuan yang disimpan. Laki-laki yang disembunyiin kamu ini. Gemini. Gitu. Tidak dipilih kamunya untuk diseriusin. Tidak. Dia bisa aja bangun hubungan yang serius. Tapi tidak dengan kamu. Dengan yang lain. Gitu. Ya. Tidak dengan kamu. Tapi dengan yang lain. Mau sebaik apapun kamu ke si dianya. Gitu ya. Tapi ya sampai di level begitulah dia mau memperlakukan kamu. Hanya sebatas teman tapi mesra. Hanya sebatas di situ. Itulah. Dan ini jujur aja ya. Sesungguhnya kok seseorang ini tuh ini cepet bosennya ini. Ya, jadi kalau kalian ketemunya baru-baru aja nih ya. Ketemunya baru-baru aja. Hanya dalam kalau kamu mengizinkan dirimu intens sama si dia ya. Maka ndak cukup 6 bulan ya. Belum 6 bulan. Ini orang pasti udah berubah sikapnya ke kamu. Gitu loh. Ya. Ndak sempet setahun. Pasti dia udah berubah. Udah bosen. Bosen dianya sama kamu.
Jadi bagi kalian Gemini yang sedang mencari hubungan serius, kalau boleh Mari saran, lihat aja ya pria lain atau wanita lain. Seseorang ini tuh belum pantas untuk dipertimbangkan ya. Jadi pasangan yang akan kamu seriusin, makan hati nanti kamunya. Gitu loh. Kamu hanya anggap aja lah dengan dia itu tuh seperti kamu sedang bermain di wahana permainan. Ada masanya, ya kamu tahu kan bahwa ini tidak akan selamanya gitu loh. Ya, di sana. Ajang untuk bercandaan aja. Nah, tapi kalau kalian sudah terlanjur berumah tangga, ya kamu, kalau Mari sarankan kamu pisah dari dia, kamu pasti belum mau. Kalau ini kalian rumah tangga ya, belum mau. Tapi setidaknya kayak kamu menyelamatkan lah ya kewarasannya kamu ya. Kewarasan baik itu tuh mental, emosionalnya kamu gitu loh. Ya sebanyak mungkin ya kamu legowo aja menerima, ya inilah suamimu, ya inilah istrimu gitu loh. Ya, jangan kamu memilih untuk berdrama, aduh aku kok malang banget ya punya suami kayak pulu-pulu gini gitu ya. Punya istri kok kayak ya kayak gini modelnya gitu ya, kayak kupu-kupu gitu ya, hinggap sana sini gitu ya. Jangan kamu drama-drama kayak gitu. Ya udah diketawain aja, wah udah terlanjur ini dulu memilih kawin sama ini makhluk gitu ya, dibecandain aja dan fokus aja kamu ke kesenangannya kamu, kegembiraannya kamu, kesehatannya kamu gitu ya. Mendingan kamu fokus ke bisnisnya kamu kalau kamu punya bisnis gitu. Nah, kalau kamu yang punya ketergantungan secara finansial kepada si pasanganmu ini ya, nggak ada salahnya kamu mencoba untuk mandiri dalam hal finansial itu gitu ya. Kamu kayak upgrade dirimu walaupun kamu misalnya saat sekarang sedang berstatus sebatas ibu rumah tangga gitu ya, upgrade dirinya kamu gitu loh. Karena ini cepat atau lambat nggak bisa ini diharapkan, nggak bisa gitu loh. Mau nggak mau kamu harus fight sendiri untuk keuangannya kamu itu ya. Ini bisa pelit ini jadi suami, bisa pelit gitu ya. Nah, di sana mendingan dia kayak beli baju baru ketimbang beli susu anak. Ini contoh aja nih ya. Di sana mendingan dia beli parfum gitu ya daripada beliin vitamin untuk kamu gitu. Masih ada egosentrisnya itu tuh masih kuat banget itu loh, masih kuat banget di sana. Jadi kamu itu tuh ada di urutan kesekian ini dalam hidupnya dia dan orang lain. Ini mau ini tuh hebat di luar ya, luar biasa nampak orang di luar, oh dia royal, dia ya baik hati gitu ya. Tapi kalau dengan kamu pelit sama kamu itu kalau Mari nampak. Jadi ya hati-hatilah kamu dengan si seseorang ini itu loh ya. Terutama kalau kalian masih pacar-pacaran. Kalau pacar-pacaran terlalu berbahaya ya kamunya dengan si seseorang ini, terlalu bahaya gitu loh. Karena makin lama kamu bisa makin melekat ke dia. Jadi ya harus cantik mainlah kamu ke seseorang ini. Kamu bisa tetap membuka diri kepada dia, tapi jangan kamu terpeleset gitu ya, mengharapkan bahwa seseorang ini kamu jangan berekspektasi apa-apa ya, terutama mengharapkan seseorang ini akan ngeseriusin kamu. Nggak ada, gombal mukio ini semua gitu ya, palsu itu semua gitu. Kalau hanya untuk bersenang-senang ya, sebatas untuk happy saja, oh pasti seru dengan seseorang ini, pasti seru gitu loh. Tapi ini bisa, tantangannya adalah kamu yang ngebiayain. Kamu yang ngebiayain. Atau ya oke, dia akan nge-backup ya, dia akan jadi pendananya kalian ya. Kalian jalan-jalan kemana ya, traktir kamu ini, traktir kamu itu ya, dia mau ini ya. Tapi kalau misalnya ya tadi demi kepentingan kamu pribadi, Mari lihat orang ini yang nggak mau, ya nggak mau
gitu ya. Ada soalnya ini tuh kartu devil ya. Ada kartu devilnya kamu ke seseorang ini. Jadi ada kemungkinan semakin lama perjalanan relationshipnya kalian, kamu bisa terpeleset. Kamu bisa tanpa sadar, egonya kamu jadinya membesar, menginginkan dia. Ya, ingin kayak diperlakukan prioritas, ingin seperti ya ditanggung jawabi sama dia. Itu ya, disetiain sama dia gitu ya. Dan dengan ego yang meminta hal-hal yang kurang lebih seperti Mari sampaikan tadi, wah ini kamu bisa kayak down ini ya, kamu bisa kayak kocar-kacir ini hidupnya kamu itu loh. Makanya hati-hati itu tuh penting lah ya, penting kamu hati-hatiin pikiran dan perasaannya kamu gitu loh ya. Seseorang ini tuh hanya kayak ini, macam apa ya, macam parasit juga bisa ini, menyedot dari kamu ya, mengambil sebanyak-banyaknya ini tuh dari kamu, kesempatan-kesempatan yang hanya menguntungkan diri dia sendiri dari dirimu gitu loh ya. Memang mainnya dia tuh cantik, jadi kayak bisa-bisa dia kayak bikin ya si suasananya dia seolah-olah tidak merugikan kamu, tapi sesungguhnya ya nggak kayak gitu sih. Sesungguhnya ya dia, namanya orang ngambil ya, pasti merugikan lah. Ngambil tapi nggak ngasih lagi kan rugi, merugikan. Seperti itu ya. Dia bisa kayak pinter aja gitu loh. Kamu sedang dikacangi sama dia, tapi kamu nggak sadar kalau kamu dikacangi. Topengnya itu tuh indah gitu ya. Karena Mada ini orang expert ya. Di dunia cinta-cintaan expert banget. Udah pengalaman dia. Gimana memperlakukan laki-laki, gimana memperlakukan perempuan, mengambil keuntungan tanpa merampok, tanpa bisa ketangkep ya bahwa dia sedang merampok. Kira-kira gitu. Ya. Jurus-jurusnya dia ini tuh mumpuni nih, mari lihat. Dan ini jurusnya ya bukan kali pertama dia tunjukin ke kamu ya. Tapi ini adalah jurus-jurus yang dia peragakan ke kamu sebagai orang yang nomor sekian. Itu kalau mari lihat, ya pasti kamu bisa kelepek-kelepek di sini. Kamu bisa kelepek-kelepek, gitu loh. Ya. Kamu kayak kalau berpositif thinking ke dia, jangan juga ya. Jangan juga. Itu loh. Harus hati-hati lah, pokoknya itu aja yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Mesti hati-hati. Itu loh. Ya. Orang ini tetap akan ada aja ini. Dia tidak akan membiarkan kamu lepas dengan begitu saja. Namun ya lagi-lagi gitu. Lagi-lagi tidak akan selalu ada dia untuk kamu. Tidak akan berfungsi dengan baik dia untuk dirimu gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini energi Pisces, Scorpio, Cancer ada, berikut energi dari Aries, hadir energi dari Capricorn di situ. Ada energi dari Leo, masuk energi dari Virgo di sini, energi dari Sagittarius masuk untuk menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.